Baiklah pemirsa, kita kembali lagi di Belajar Islam. Mbak Vivi dengan Mbak Vera terkait dengan masalah Ramadan di Indonesia ini. Bagaimana sih cara-cara agar masyarakat ini mendorong anak-anak tetap memperlakukan diri anak itu sesuai dengan kondisinya sebagai anak Indonesia untuk di bulan-bulan Ramadan ini. Hal-hal apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita ini? Iya, Mbak Dian, sebetulnya anak-anak itu tadi kan ketika kita mendekati atau memahamkan kepada mereka bahwa Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan dengan sukacita, disambut dengan sukacita, tentunya anak-anak akan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu selama setahun. Tapi apa yang dilakukan selama 11 bulan itu kan bisa juga kita gambarkan kepada mereka, misalnya bahwa nanti ketika di bulan Ramadan ada sesuatu yang istimewa, tentunya persiapannya tidak bisa hanya bulan itu saja. Misalnya seperti ketika anak kita akan melakukan ujian sekolah, kan tidak mungkin dia belajar ketika hari ujian. Tentu dia akan belajar jauh-jauh hari. Tentunya itu kita bisa terapkan juga, misalnya ketika anak-anak menyambut Ramadan, walaupun misalnya agak lucu, misalnya 10 bulan lagi Ramadan, ya tidak ada apa-apa, nggak apa-apa, karena anak-anak jadi aware atau jadi paham bahwa oh ya kita menyambut Ramadan itu dengan penuh persiapan dan sukacita. Kemudian juga yang penting untuk digarisbawahi, saya kira bahwa hak anak adalah hak untuk kebebasan beribadah. Tentunya beribadah sesuai dengan kemampuan anak ini penting, sehingga orang tua tidak memaksakan maunya orang tua seperti apa ibadah itu kepada anak, tapi justru anak itu didorong untuk memahami bagaimana beribadah dengan sukacita. Itu. Kalau menurut Mbak Vera, pesan yang paling penting buat masyarakat Indonesia ini terhadap anak-anak bagaimana menghadapi Ramadan? Pada umumnya orang tua itu kan punya cara menyampaikan kepada anaknya masing-masing itu relatif ya Mbak ya. Gitu. Jadi pada umumnya orang tua itu ingin anaknya memahami dan melaksanakan serta mengamalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim. Gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana memberikan penekanan terhadap anak supaya paham betul gitu bahwa Ramadan itu apa sih gitu kan gitu ya, dengan cara mereka masing-masing gitu kan tentunya gitu. Jadi saya rasa kembali kepada tadi yang kita sampaikan, berikanlah anak pemahaman tanpa ada tekanan, tanpa ada kekhawatiran, tapi buatlah mereka itu bahagia dan sukacita ketika mereka menghadapi bulan Ramadan gitu. Itu saja Mbak ya. Ya, mungkin terakhir ini Mbak Vivi menyampaikan pesan-pesan yang menariknya buat masyarakat Indonesia khususnya terhadap anak-anak di bulan Ramadan. Mbak Vivi dulu, baru Mbak Vera. Silakan. Iya, pada masyarakat mungkin kita ketika menyambut Ramadan, pertama itu bukan sebuah bulan yang biasa-biasa saja, karena ini bulan yang memang sangat istimewa, dipenuhi dengan keberkahan, dan tentunya kita ingin sekeluarga kita termasuk anak-anak juga bersukacita atau menyambut ini dengan penuh kegembiraan serta dengan harapan yang tinggi. Dan tentunya persiapan-persiapan baik secara fisik, secara mental itu juga perlu dilakukan, sehingga kita akan merasa puas ketika Lebaran tiba. Oh, saya sudah melakukan 1 bulan ini dengan penuh totalitas beribadah kepada Allah, tapi dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh, dan ada perasaan rindu untuk kembali lagi menunggu bulan Ramadan yang berikutnya, sehingga nanti ada motivasi-motivasi untuk melakukan perbaikan di dalam kehidupan. Dan cara-cara itu harus terus dilakukan ya? Tentu saja harus dilakukan terus, sehingga menjadi suatu kebiasaan dan tidak menjadi berat lagi ketika anak-anak melakukan ibadah Ramadan di tahun berikutnya. Gitu. Saya kira hal-hal seperti ini penting untuk dilakukan. Kalau Mbak Vera menghadapi ya pesan ataupun kesimpulan dari semua yang disampaikan dari yang pertama hingga akhir, ini kan sesuatu yang menarik buat kita kembangkan ya, bukan saja untuk masyarakat tapi untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, karena fenomena ini kalau kita tidak memulai ifda bin nafsik ini, itu tidak akan termotivasi dari kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya, apalagi masalah
teknologi sangat mengganggu gitu ya. Kalau misalnya kita tidak mengantarkan secara fokus kepada anak-anak kita, bagaimana kesimpulannya Mbak Vera ini? Ya, jadi kita tahu bahwa Allah itu memberikan keutamaan-keutamaan, hari yang utama, bulan yang utama, yaitu bulan Ramadan ya, Fadilatul Siyam ya. Jadi kita tahu bahwa Ramadan itu harus betul-betul diisi dengan amal-amal soleh gitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik gitu kan. Tentunya bukan hanya ibadah puasa saja. Nah, terus kalau saya merasa bahwa anak-anak kalau mereka menikmati betul Ramadan, tapi masih misalnya mereka itu senang bermain yang kaitan dengan teknologi atau apalah gitu ya, tidak masalah. Yang penting niat mereka sudah, motivasi untuk mereka mau menjalankan ibadah puasa itu udah sangat harus kita support gitu. Dan mungkin ada ayat Quran yang bisa mempertegas masyarakat kita agar tetap lebih konsisten, istiqomah. Oh tentu saja. Jadi kan kita juga tahu bahwa memang anjuran di dalam Al-Quran itu sudah sangat-sangat tahqiq ya Mbak ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sadaqallahul azim, kira-kira sedikit kutipan Al-Quran yang memang kita mesti pahami secara keseluruhan dan kita berikan pemahaman terhadap anak-anak. Itu hanya bagian daripada sedikit saja gitu. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, bahwa sesungguhnya puasa ini adalah puasa ruhaniah dan puasa jasadiah. Sesungguhnya Ramadan ini adalah Ramadan penuh keikhlasan. Bagaimana manusia harus diajarkan untuk tidak lagi makan, minum di siang hari. Kemudian di Ramadan itu pula manusia mengeluarkan zakatnya, kemudian di situ pula manusia melakukan sholat tarawih dan memperbanyak mempelajari bahasa-bahasa Al-Quran dengan tadarus dan terjemahannya. Saya kira kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia ini harus tetap dikumandangkan secara baik dan benar. Baik ibu-ibu sekalian, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Diskusi ini sangat menarik dan semoga bermanfaat buat kita khususnya dan keluarga Islam di seluruh Indonesia. Saksikan terus program Belajar Islam tayang setiap hari jam 8 sampai jam 9 malam di MNC Muslim channel 97. Kritik dan saran kirim ke Facebook dengan nama Belajar Islam atau Twitter @belajarislam_id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.